masih melakukan pengerasan. Dan seperti inilah penampakan jembatan Bili sepanjang 48 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deddy Herianto yang terus mengupdate informasi terbaru kondisi pasca bencana banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini kendaraan masih terpantau melintas di jalan darurat, sementara jembatan Bili masih dalam proses perbaikan. Pada Sabtu 1 Januari 2026, info apa saja yang dapat saya kabarkan terkait upaya pemulihan di lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ini jalan daruratnya. Kita lihat kendaraan-kendaraan pribadi sudah melintas di jalan darurat ini. Nah, bisa sama-sama kita saksikan proses pengerasan jalan di lokasi jembatan Bili yang sepanjang 48 meter. Jembatan ini menghubungkan Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah. Ini alat beratnya, kita lihat masih melakukan pengerasan. Ya, bisa sama-sama kita saksikan ekskavator sedang melakukan pengerasan ini. Seperti inilah penampakan Desa Hutagodang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita bisa lihat kondisi Desa Hutagodang dari video drone yang kita sajikan untuk para pengikut channel ini. Desa ini hampir 90% lebih rumahnya hancur, dan bahkan
hanyut terbawa arus banjir bandang disertai dengan kayu gelondongan. Dan ini adalah jalur darurat yang dibangun untuk akses penghubung Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Utara. Sedangkan Jembatan Bili masih dalam proses pembangunan. Belum rampung 100% karena masih melakukan pengerasan pada jalan. Sedangkan kendaraan dari arah Tapanuli Tengah terpantau melintas menuju ke Kota Padang Serimpuan. Di depan itu adalah perbatasan Desa Garoga Tapanuli Selatan dan Desa Anggoli Tapanuli Tengah. Kita bisa lihat bersama alat berat sedang bekerja melakukan pengerasan di dekat Jembatan Bili sepanjang 48 meter ini. Ini jembatannya lumayan panjang. Perlu diketahui kapasitas jembatan ini hanya sekitar 25 ton. Ini juga alat berat bisa kita lihat sedang melakukan pengerasan, satu ekskavator. Dan ini ekskavator yang berada dekat jalan sedang melakukan pengorekan material. Itu dia jalan daruratnya. Dan bisa kita lihat juga ada juga jalan darurat yang terbuat dari kayu yang sebelumnya digunakan untuk para penyeberang. Dan ini Jembatan Bili. Di ujung sana bisa kita lihat bersama ada tanggul yang memisahkan ataupun untuk bendungan Sungai Garoga. Ya, bisa lagi kita lihat bersama kondisi arus lalu lintas mulai ramai, bus-bus sudah terpantau melintas. Padahal awalnya jalan darurat ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut logistik maupun penyuplai BBM dan pendistribusian bantuan. Namun saat ini karena cuaca sudah tidak lagi hujan, jalan darurat ini mulai digunakan kendaraan umum dan bahkan kendaraan-kendaraan pribadi dari arah Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah maupun sebaliknya. Dan ini adalah kondisi Desa Garoga yang hancur akibat diterjang material banjir bandang disertai kayu gelondongan pada 25 November lalu. Bisa kita lihat permukiman warga yang rusak akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Tuh kerusakan permukiman warga. Desa Garoga nyaris hilang 100% akibat terjangan ataupun terpahan banjir bandang disertai kayu gelondongan. Dan seperti inilah penampakan Jembatan Bili sepanjang 48 meter yang menghubungkan Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Utara. Dan ini jalan darurat yang dibangun sementara untuk akses transportasi sementara. Sementara itu sejumlah ekskavator masih terus melakukan pemulihan di lokasi bencana dengan membersihkan material kayu yang masih terlihat menumpuk di lokasi Desa Garoga. Dan ini adalah aliran sungai. Ini dulu permukiman warga, namun alam membuat menjadi aliran sungai. Di lokasi inilah Jembatan Bili dipasang. Dan ini penampakan sisa-sisa kayu gelondongan. Ini dulu ya permukiman warga. Permukimannya udah rata dihajar kayu gelondongan ini.
Ini adalah permukiman warga Desa Garoga. Kampung ataupun Desa Garoga telah hilang disapu banjir bandang disertai material kayu gelondongan. Seperti inilah penampakan tanggul yang dibuat untuk menutup aliran Sungai Lebaru di lokasinya di Desa Garoga nih bosku. Kita lihat dulu proses pengalihan aliran sungai ini. Nah, ini dia tuh jembatan bilinya. Itu jembatan bilinya. Jembatan sepanjang 48 meter. Oke, kita kembali ke tanggulnya. Oke bosku, kita ambil dari atas dulu. Ini dia penampakan tanggulnya. Kita akan lihat dua alat berat itu yang akan bekerja untuk membuat tanggul. Itu material udah nampaknya dikumpulkan di sana. Nih adalah penampakan tanggulnya. Kita akan lihat aliran Sungai Garoga. Ini depan ini ada aliran Sungai Garoga nih bosku. Ini aliran sungai menuju ke jembatan Garoga 1. Garoga 2 maksud saya, ataupun jembatan Anggoli. Nah ini sungai ya. Ini dia. Tuh jembatan Garoga 2. Inilah kayu-kayu yang terbawa ataupun terseret banjir bandang pada 25 November lalu. Kayu ini dijadikan tanggul penahan aliran sungai baru. Jadi Sungai Garoga yang sebelumnya ada jembatannya, ada dua, dengan bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu terjadilah sungai buatan. Nah inilah sungai buatannya. Sekarang sungai buatan itu sedang dibangun tanggul, tapi kita nggak tahu rencana ke depan apakah itu tetap menjadi sungai atau akan tetap dijadikan permukiman warga. Kita masih belum bisa memastikan, nanti kita tunggu info dari pemerintah daerah. Perlu diketahui, lokasi ini sebelumnya adalah persawahan ataupun kebun masyarakat. Ini sudah tinggal kayu. Di depan dekat jembatan Bili itu, lokasi itu adalah permukiman warga. Jadi permukiman warga ini hilang diterpa bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Ini sisa-sisa kayunya bosku. Bisa sama-sama kita lihat. Masih banyak. Itu sungainya. Sungai Garoga 2 ataupun Anggoli. Itu dia jembatan Bili 1 yang pertama dipasang tuh bosku.
Ini bisa kita lihat dan kita saksikan bersama. Lokasi Sungai Garoga 2 dan Sungai Botan Alam. Nah, itulah dia tanggulnya tuh bosku. Saat ini alat berat berada di lokasi. Maksud saya berada di aliran sungai ini untuk melakukan normalisasi. Namun masih istirahat. Bisa sama-sama kita saksikan proses pemulihan ataupun pembersihan lokasi bencana di Desa Garoga masih terus dilakukan. Kita bisa lihat ekskavator masih diturunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan lokasi bencana banjir bandang. Hari ini merupakan hari ke-40 bencana banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat itu kepiting masih terus membersihkan kayu-kayu di lokasi dekat Sungai Baru ataupun sungai alam yang dibuat saat bencana banjir bandang ini terjadi. Kita akan coba mendekat melihat seperti apa proses pembersihan lokasi Desa Garoga menggunakan alat berat kepiting. Ini kita lihat alat beratnya masih bekerja untuk membersihkan tumpukan kayu yang ada di Desa Garoga, tepatnya di tepi sungai buatan alam saat banjir bandang terjadi pada 25 November 2025 lalu. Ya. Visual ini memperlihatkan Sungai Garoga 1 dan Sungai Garoga 2 yang berada di Jembatan Garoga 1 berada di Desa Garoga, Jembatan Garoga 2 yang berada di perbatasan antara Desa Garoga dan Desa Anggoli. Ini dia penampakan sungainya yang ada kayu-kayu ataupun sebelumnya lokasi ini adalah permukiman warga dan perkebunan warga. Namun banjir bandang yang terjadi mengakibatkan permukiman maupun perkebunan warga kita bisa lihat hancur dan tidak ada lagi. Bahkan yang ada saat ini hanyalah kayu-kayu yang disertai material lumpur, pasir, dan tanah, termasuk bebatuan. Inilah penampakan Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ya, kita kembali lagi ke kondisi perkampungan Desa Garoga yang hilang diterjang banjir bandang disertai kayu gerondongan. Sementara pembangunan jembatan Beli belum rampung 100%, masih dalam proses pengerjaan. Alat berat bisa kita lihat masih terus melakukan pengerasan di jalan menuju ke lokasi jembatan Bili sepanjang 48 meter ini. Nah, ini bisa juga kita saksikan bersama perkampungan Desa Garoga. Ini dulu adalah jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah, yang hampir rata-rata di tepi kanan dan kiri adalah permukiman warga Desa Garoga. Sudah tidak terlihat lagi. Oke, masih di jalan darurat. Kita masih kembali ke jalan darurat yang ada di Desa Garoga. Arus lalu lintas mulai terlihat ramai, lancar, tidak ada kemacetan. Seperti inilah penampakan permukiman rumah warga yang berada di perbatasan Garoga dan Anggoli. Kita lihat
Permukiman warga di Desa Anggoli masih ramai, masih padat, sedangkan di Garoga sudah tidak ada lagi. Adapun masih terhitung karena rata-rata permukiman warga di Desa Garoga ini rusak, bahkan banyak yang hanyut. Perlu diketahui Desa Garoga tercatat memiliki 245 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa. Desa ini dulunya ramai dan kini kita lihat sudah tidak ada lagi permukiman, nyaris 100% ataupun 90% lebih rumah di desa ini hancur akibat bencana banjir bandang yang disertai kayu gelondongan. Jalan darurat ini dulunya juga permukiman warga, namun bencana membuat ataupun merusak permukiman warga di Desa Garoga. Seperti inilah penampakan arus lalu lintas yang menghubungkan Tapanuli Tengah menuju Tapanuli Selatan, berada di perbatasan Desa Garoga dan Desa Anggoli. Kita lihat pada Sabtu petang ini arus lalu lintas mulai ramai, bahkan kendaraan-kendaraan bus terpantau melintas di jalur lintas barat Sumatera. Perlu diketahui ini adalah kondisi jembatan Garoga 1 yang berada di Desa Garoga. Seperti inilah penampakan aliran sungai Garoga yang berada di jembatan Garoga 1. Dan seperti inilah penampakan Desa Garoga yang hancur akibat bencana banjir bandang yang disertai kayu gelondongan. Kita bisa lihat dan saksikan bersama tidak ada lagi permukiman di sisi kanan dan sisi kiri. Sebelumnya jalan berada di jembatan Beli dan di sisi kanan dan kiri adalah permukiman warga. Kita bisa saksikan bersama dan kita lihat perumahan yang ada sudah mengalami kerusakan. Itu adalah tapal batas Desa Garoga menuju Desa Anggoli. Dan itu adalah jembatan Garoga 2.
Ya, bus antar lintas Sumatera terpantau sudah masuk melintas di jalan darurat di daerah Garoga. Ini kendaraan dari Sibolga tujuan ke Padang Serimpuan. Oke bosku, sampai di sini dulu video saya kali ini terkait update di lokasi bencana banjir bandang di 4 desa Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan jangan lupa like, share, dan komennya agar saya bisa terus mengupdate info-info terbaru pemulihan lokasi bencana banjir bandang di 4 desa Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.